Halo guys, Halo guys, Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ariel Septiadi, NPM 2230400073. halo, Lalu, perkenalkan nama saya Aldi Maulana Padilla dengan NPM 2230404090. dan saya Muhammad Odin Kacadek dengan NPM 2230404081. teman-teman, di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat sebuah server web melalui VirtualBox dengan berbasis iOS Ubuntu server begitu. Lalu saya di sini untuk bagian yang membuat servernya, membangun servernya. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasi web servernya agar bisa terhubung ke jaringan. Selanjutnya saya akan memasukkan sebuah codingan saya, websitenya agar bisa tampil begitu. Lalu untuk teman saya, Tugas saya di sini menginstal aplikasi yaitu ada PHP, Apache, MySQL Server, dan terakhir PHP MyAdmin. oke, lalu selanjutnya teman saya Oding. Dan saya menginstal VSFTV. Oke, jadi untuk bagian VSFTV yang agar bisa server bisa terhubung dan juga bisa mengupload file, ini bagian Oding begitu. Oke, jangan lupa simak videonya baik-baik. Langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, teman-teman. Let's go! Oke, baik teman-teman. Kita langsung aja ke tutorialnya. Dimana di sini saya menggunakan Windows. Komputer bawaan saya adalah Windows dan saya akan menginstal, mengkonfigurasi juga server Ubuntu-nya begitu. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi VirtualBox. Kalau misalkan teman-teman belum punya dan belum memiliki, link downloadnya ada di deskripsi atau teman-teman bisa melakukan pencarian di Google VirtualBox dan itu gratis, 100% gratis ya teman-teman. Lalu bagaimana langkah-langkahnya? Oh ya, sebelum kalian menuju langkah-langkahnya, kalian juga perlu mendownload yang namanya ISO, file ISO untuk server Ubuntu-nya. Nah, kalian bisa download, nanti linknya juga ada di deskripsi atau bisa melakukan pencarian yaitu download Ubuntu server kayak gitu teman-teman, dan versi terbaru pun tidak apa-apa gitu loh. Jangan versi lama ya, versi terbaru aja karena lebih banyak fitur-fiturnya begitu. Selanjutnya kita langsung aja ke tutorialnya. Jadi pertama-tama ketika kalian masuk VirtualBox, kalian nanti akan disuguhkan dengan tampilan seperti ini. Kalian juga bisa men-setting, melakukan konfigurasinya dengan cara melakukan ketik atau klik tombol new. Nah, di sini akan muncul jendela baru, lalu di sini masukkan aja nama dari directory atau server yang akan kalian buat. Misal di sini saya akan melakukan mengetik nama server Ubuntu. Server Ubuntu. Sorry ya. Nah, lalu foldernya kalian pilih, kalian mau taruh di mana? Di direktori mana? Saya di sini melakukan menyimpannya di direktori download Ubuntu lah. Lalu taruh di sini, oke? Selanjutnya kalian masukkan ISO filenya yang udah kalian download tadi. Nah, di sini tuh ada yang namanya, bentar ya. Kita cari di program lalu Ubuntu. Oke, selanjutnya kita setting konfigurasi untuk hal lainnya seperti unattended install, sorry. Kita username-nya kita kasih, teman-teman bebas mau ngasih username apapun. Di sini saya akan mengasih username-nya adalah Boying. Lalu kita kasih adminnya standar aja. Di sini admin 123. Oh ya, dalam membangun server kedepannya jika teman-teman ingin membangun server, pastikan seperti username-nya itu harus unik dan kuat, dan juga passwordnya juga harus kuat ya teman-teman. Jangan asal-asalan karena ini kita percobaan. Jadi asal-asalan pun tidak apa-apa. Tapi kedepannya kalau misalkan ke ranah profesional, penggunaan password dan username itu harus benar-benar diunikkan atau diperkuat kayak gitu teman-teman ya. Selanjutnya di ini bagian hardware. Jadi uh, untuk komputer atau laptop teman-teman itu si server ini tuh mau menggunakan berapa kapasitasnya hardwarenya. Misal di sini saya kan RAM-nya 16 GB, jadi saya bisa menggunakannya sekitar 2 GB-an aja nggak apa-apa. 4 GB, tapi saya akan menggunakan 2 GB aja. Lalu prosesor CPU-nya karena saya ada 8 CPU, jadi saya menggunakan
2 CPU saja. Lalu untuk bagian harddisknya di sini kita disarankan 25 GB, tapi itu terlalu besar menurut saya. Jadi saya pasangnya di 8,6 GB aja. Karena itu cocok untuk size Ubuntu server menurut saya, apalagi ini hanya untuk percobaan ya teman-teman. Selanjutnya klik finish. Nah, ketika klik finish di sini otomatis dia akan start menjalankan servernya gitu. Oke, langsung klik enter saja. Di X saja ini notifnya, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan Ubuntu Server versi 22.04 ya, teman-teman. Mungkin teman-teman mendapati nanti ketika ingin menginstal server Ubuntu, servernya Ubuntunya versinya sudah lebih tinggi ya. Jadi it's okay, nggak masalah, karena sebagian besar penginstalan server ini itu akan sama dan tidak akan berbeda jauh ya teman-teman. Jadi sesuaikan saja dengan versi teman-teman. Begitu. Lalu ini untuk memberikan bahasa. Jadi kita mau pakai bahasa apa? Saran saya menggunakan bahasa Inggris karena universal ya, supaya enak nantinya. Selanjutnya di sini dia minta untuk installer update available, tapi kita akan ingin menggunakan versi yang sekarang, jadi continue without updating. Lalu untuk keyboard layoutnya kita pilih English US saja, defaultnya done. Lalu di sini ada pilihan Ubuntu server minimize, kita pilih yang Ubuntu server aja, yang ini done defaultnya aja. Lalu done juga defaultnya, done juga kosongin aja. Lalu ditunggu saja proses berjalan untuk penginstalannya. Sebentar, ditunggu saja ya teman-teman. Nah, karena sudah, kita klik done aja. Selanjutnya klik done lagi, continue. Nah, di sini masukin nama kalian. Misal di sini saya namanya Muhammad Ariel, lalu server name-nya itu namanya Boying, pick username-nya Boying juga. Lalu passwordnya tadi kan admin 123, kita masukin admin 123, lalu tab done, lalu skip aja untuk Ubuntu Pro nya, continue. Nah, yang ini kita tab aja, keyboard tab ya, lalu done. Ini tab juga done. Nah, proses penginstalan sedang berjalan karena mungkin akan memakan banyak waktu. Untuk mengefektifkan waktu, saya akan mempercepat video ini. Oke, baik teman-teman, di sini proses instalasinya sudah selesai. Sekarang tinggal kita langsung reboot aja atau di restart servernya untuk menjalankan servernya begitu. Tahap awal dalam langkah pembuatan servernya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya ya. Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman. Oke, sekarang kita tinggal loginkan saja akun yang tadi kita udah buat, seperti itu Boying admin 123. Terus sekarang tinggal melakukan konfigurasi jaringan dari jaringan VirtualBox untuk bisa mengakses ke komputer begitu. Jadi bagaimana sih langkah-langkahnya? Mari simak videonya baik-baik ya teman-teman. Untuk langkah pertama dalam mengkonfigurasi jaringan, kita harus buka VirtualBox terlebih dahulu settingannya. Lalu di sini kita masukin klik pada bagian network. Lalu NAT ubah ke host only adapter. Selanjutnya kita masuk ke allow all, lalu klik OK. Nah, karena sudah di setting seperti itu, kita langsung masuk ke sini. Perhatikan ada icon WiFi di komputer kalian di Windows. Lalu open network and security. Sekarang langsung ke bagian pilih change adapter option. Untuk selanjutnya di sini ada perhatikan ada Ethernet, Ethernet 2 dan WiFi. Nah, WiFi ini dia itu terkoneksi internet dan bisa melakukan apapun.
Sedangkan Ethernet ini dia tidak ada. Ini tuh port bawaan dari hardware komputer ini, begitu. Untuk selanjutnya, yang Ethernet 2 ini adalah jaringan yang terkhusus untuk di VirtualBox ya, begitu. Jadi kita harus cek dulu nih jaringan yang ada di VirtualBox-nya. Nah, IP dari jaringan yang ada di VirtualBox ini adalah 192.168.137.1, yang mana ekor 1 ini adalah gateway-nya. Begitu, yang akan menjadi gateway. Jembatan antara IP Windows, komputer Windows dengan IP server Ubuntu gitu. Jadi, kita ingat-ingat ya, 192.168.137.1. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke WiFi sini, jaringan WiFi yang ada koneksi internetnya, agar si jaringan internet ini di-share, dibagi ke Ethernet 2, agar Ethernet 2 juga dapat menggunakan internet begitu. Bagaimana caranya? Klik kanan properties, nanti akan muncul sini. Terus bagian sharing. Nah, awalnya itu defaultnya itu di kayak gini dia. Defaultnya tuh dia tidak ada sharing. Bentar ya. Kita cek dulu lagi. Nah, kalian klik allow, nanti di bagian sebelah sini ada Ethernet 2, klik OK. Oke. Berbagi ke IP 192.168.1.137.1 begitu, yang sebagai IP gateway-nya. Nah, untuk selanjutnya kita konfigurasi di dalam Ubuntu servernya begitu. Lalu bagaimana sih cara konfigurasinya? Untuk melakukan konfigurasinya, kalian cukup kita clear dulu ya. Kalian ketikkan saja sudo nano spasi etc netplan garis miring 00 strip installer config YAML. Ini adalah file konfigurasi untuk jaringannya ya, yang ada di directory server Ubuntu-nya. Kita klik, minta password, kita masukin passwordnya. Nah, ini adalah konfigurasi jaringan di dalam server Ubuntu-nya. Lalu bagaimana? Untuk mengkonfigurasinya, di sini saya udah ada contoh yang saya screenshot di server Ubuntu saya sebelumnya. Jadi di sini ada, kita samakan aja, tapi jangan samakan karena server sebelumnya saya adalah 137.2, jadi sekarang, dan udah ada yang titik 3, jadi sekarang kita menggunakan yang ekornya itu titik 4 gitu. Oke, langsung kita ketik saja di bawah npos 3 addresses titik 2 dalam kurung kurawal 192.168.137.4 slash prefixnya adalah 24, yang dimana prefix 24 itu bisa mengakomodir 255 IP address gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke bawah, kita ke bawahkan saja, kita ketik gateway 4 atau 4 spasi 192.168.137.1, dimana IP gateway ini adalah gateway dari VirtualBox ya tentunya ya, sebagai jembatan antara IP VirtualBox dan IP si komputer Windows gitu. Nah, sekarang tinggal masukkan server name server titik 2 ke bawah, kita masukkan ke bawah. Selanjutnya masukkan address, alamat name servernya, addresses, address addresses dalam kurung kurawal 8.8.8, udah 4 kali ya, lalu koma 8.8.0
4.4 tuh. Nah, saya juga nggak tahu dan ini no, sebentar ya teman-teman. Saya juga sebenarnya nggak tahu di settingan ini tuh harusnya Ctrl O lalu enter lalu Ctrl X. Tapi entah kenapa selalu error. Jadi saya coba hilangkan dulu DHCP4-nya. Ctrl O, enter, Ctrl X. Tuh, lalu kita sudo netplan apply. Enter. Nah, di sini ada warning. Gateway 4 has been depresasi. Oke, gak apa-apa. Nah, sekarang kita coba nih di terminal kita. Ping 192.168.137.4. Ini udah bisa nge-replay ya, udah diterima oleh server Ubuntu-nya, ada replaynya. Namun sebetulnya ini tuh masih error karena kita bisa lihat ketika kita ngeping Google, dia itu gagal, belum bisa berjalan. Kenapa? Tadi DHCP-nya dihilangkan gitu. DHCP 0-nya hilang. Nah, kita Ctrl C aja, kita tutup. Kita masuk lagi ke sini. Nah, kita masukkan di sini DHCP for terus no, terus Ctrl O, enter, Ctrl X, begitu ya teman-teman. Harusnya udah aman ya ke Google juga, karena dia udah mendapatkan reply. Namun kenapa ya masih error? Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sekarang coba. Sudah ada. Ternyata jaringannya guys ya, jaringan dari wifi-nya yang error. Oke, sekarang kita Ctrl C, kita matikan saja, clear. Untuk selanjutnya, karena jaringan sudah terkoneksi, nah teman saya yang bernama Aldi Maulana Fadilah, dia akan melakukan instalasi aplikasi-aplikasi untuk membantu server Ubuntu ini, begitu agar si server webnya dapat berjalan, seperti penginstalan Apache, lalu penginstalan PHP, lalu penginstalan SQL My Server, dan juga penginstalan PHP My Admin begitu. Untuk dari saya cukup sekian, selebihnya akan dilanjut oleh teman saya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Maulana Fadilah. Di sini saya bakalan melanjutkan progres dari Muhammad Ariel selaku teman saya. Tugas saya di sini yaitu menginstal menginstal web server seperti install PHP, Apache, MySQL Server, dan terakhir yaitu PHP MyAdmin. Pertama-tama di sini saya mau install dulu PHP. Untuk ngeinstall PHP itu cukup lumayan gampang ya, teman-teman. Caranya pertama kita ketik sudo spasi apt lanjut get spasi install PHP. Nah, seperti ini ya. Lanjut kita enter. Masukin ini admin ya. Passwordnya saya admin 123. Nah, seperti ini. Lalu tunggu ini sedang menginstal PHP-nya. Tunggu sampai 100%. Nah, kalau misalkan seperti ini, berarti install yang PHP sudah terinstall ya, sudah terunduh. Baru kita clear. Kita langsung lanjut ke install Apache. Nah, untuk menginstal yang kedua sama saja seperti yang menginstal PHP, kita cukup mengetik
sudo spasi apt get spasi install spasi apache min y. Nah, seperti itu ya. Oke, di sini saya sudah menginstalnya. Lanjut untuk apache langsung ke tahap selanjutnya ya. Kita ke install MySQL server aja. Kita clear dulu. Lanjut kita ke install MySQL server. Kita cukup tulis atau ketik sudo spasi apt get spasi install spasi MySQL server. Nah, seperti ini. Min y. Nah, tunggu dulu sampai ininya 100% mengunduh ya, kawan-kawan. Nah, untuk install MySQL server di sini sudah. Lanjut kita ke tahap yang terakhir ya, teman-teman. Di tahap terakhir itu kita harus menginstal PHP MyAdmin. Nah, kita clear dulu. Lanjut kita menginstal PHP MyAdmin. Nah, sama saja untuk menginstal PHP MyAdmin itu sama seperti menginstal MySQL server. Jadi cukup ketik saja sudo spasi apt get install spasi PHP MyAdmin. PHP MyAdmin. Nah, seperti ini ya. Langsung enter. Nah, kita tunggu dulu sampai downloadnya 100% atau sampai beres ya, teman-teman. Nanti kita lanjut ke melihat user sama password PHP MyAdmin. Nah, untuk selanjutnya saya cuman mau ngasih saran atau tips aja ya untuk yang part ini. Kalian itu tekan spasi 1 kali saja sampai keluar ada bintangnya itu, lalu pencet tab 1 kali. Nah, baru enter. Oke. Lanjut dia itu memproses installing PHP MyAdmin-nya. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ini langsung saja ke yes saja. Yes. Masukkan yaitu password PHP MyAdmin kita yang sudah dibuat. Kalau saya passwordnya yaitu admin 123 tab enter. Nah, ulangi lagi password yang tadi admin 123 tab enter. Nah, langsung dia berproses. Tunggu sampai proses ya, teman-teman. Nah, kalau sudah begini berarti install PHP MyAdmin ini sudah selesai, teman-teman. Sudah ini kita clear dulu. Di sini saya akan akan memperlihatkan gitu ya, kayak username, password yang PHP admin saya bikin. Caranya itu gampang, teman-teman. Tinggal ketik saja cd spasi /etc /mysql. Nah, seperti ini ya. Enter saja. Lanjut, tulis sudo spasi nano spasi debian .cnf. Nah, langsung enter ya, teman-teman. Nah, baru bisa kelihatannya seperti host, user, password, soketnya. Nah, saya di sini mau kayak mempaste lah, teman-teman. Kayak mempaste di sebuah notepad agar saya tidak lupa dan tidak salah untuk nanti masuk ke database admin PHP MyAdmin-nya ya, teman-teman ya. Di sini saya mau copy dulu passwordnya, yaitu
Nah, ini saya sudah paste ya atau copy paste ya, kayak salin di notepad agar saya tidak lupa untuk nanti login ke database PHP-MyAdmin-nya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke Chrome. Nah, untuk di Chrome ini saya akan ngasih tahu ke teman-teman untuk pertama-tama kalian itu harus memasukkan nomor IP kalian. Seperti ini, saya akan menulis IP saya 192.168.137.4. Nah, itu adalah nomor IP saya. Lanjut tulis kita php-admin. Nah, habis itu kita langsung ke enter aja. Nah, di sini username password. Nah, untuk cara memasukkannya, tadi kan saya sudah nge-copy atau copy paste ya di php-adminnya. Kalian tinggal masukin saja username-nya apa. Sedangkan saya kan username-nya ini Debian SYS main. Langsung masukin password yang tadi teman-teman yang sudah kalian lihat. Nah, otomatis langsung masuk ke sebuah PHP-MyAdmin-nya ya atau database admin kalian. Nah, cukup sekian install PHP, Apache, MySQL Server, dan PHP-MyAdmin dari saya. Maaf bila ada salah penjelasan atau kurang dari saya. Lanjut ke install FTP akan dikerjakan oleh teman saya atau partner saya yaitu Oding Kacadek. Dadah guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Odin Kacade. Di sini saya melanjutkan pekerjaan teman saya yaitu mendownload aplikasi. Di sini saya ditugaskan untuk menginstal PSFTP. Di sini saya mengerjakannya dengan melihat website untuk membantu proses penginstalan, karena di website ini penginstalan FTP server itu lumayan bagus. Pertama itu ada kode install FTP, kita masukin sudo spasi apt update sudo apt install psftpd, enter. Kita masukin password admin, enter. Oke, proses penginstalan selesai. Sekarang kita masukin yang selanjutnya, sudo service psftpd status. Kita lihat statusnya apakah aktif. Oke, selama ini aktif. Kita ngeskip yang langkah kedua karena ini untuk profesional, jadi kita skip karena firewall itu untuk codingan profesional. Kita lanjut yang langkah ketiga, create FTP user. Kita clear aja dulu biar enak dilihat. Kita ketik sudo add user FTP user, enter. Oke, kita masukin password admin 123. Oke, udah masuk. Oke, kita masukkan full name, itu kita ngasal-ngasal aja. Kita bikin aja Boeing 123, terus room numbernya 123, workphone-nya 123, homepone-nya 123, order 123. Kita tekan Y untuk iya. Oke, kita lanjut lagi yang ke ini, sudo nano etc spasi
etc shd config, enter. Terus kita scroll ke bawah, terus kita letakin the new user, spasi ftp user, Ctrl O, kita save, terus enter, terus Ctrl X untuk keluar. Kita clear dulu biar enak dilihat. Lalu langkah selanjutnya kita restart, ketik sudo service sshd restart, enter. Oke, langkah selanjutnya directory permission. Kita ambil metode yang pertama karena kita mau upload web server. Jangan ngambil yang kedua karena kita nggak perlu, karena kita perlunya cuman web server doang. Kita clear dulu. Oke teman-teman, di sini saya potong dulu sebentar, dimana setelah saya cek pada saat pengeditan video ini teman saya ada sedikit typo pada saat mengkonfigurasi VSFTD. Jadi di bagian poin ketiga create user, teman saya sudah menjalankannya, dan sekarang yang ada sedikit typo dia ada bagian 4, dimana ada bagian metode 1. Teman saya Oding waktu pengkonfigurasiannya dia menggunakan username FTP user. Nah, sedangkan pada saat pengkonfigurasian upload to web server, dia menginput FTP usernya yaitu FT user. Jadi di sini saya akan membenarkannya. Dilanjut aja seperti yang tutorial teman saya lakukan, yaitu kita masuk ke tahap metode pertama. Yang kita lakukan adalah masukkan atau menginput sudo usermod -d spasi /var spasi gak usah spasi /www terus spasi ftp user, lalu di enter saja. Kita sudah masukkan kata sandi karena saya baru membuka virtual machine-nya atau Ubuntu servernya, jadi saya harus memasukkan kata sandi. Jadi teman-teman kemungkinan tidak perlu memasukkan kata sandi ya. Nah, lalu sekarang langsung this will allow FTP user to write and alter files in the document root directory. Jadi karena server kita adalah server web, jadi akan mengalau atau mengizinkan untuk menulis kayak gitu loh di situ. Lalu saja kita ketik sudo chown ftp user -2 ftp user spasi /var /www /html. Nah, sudah. Selanjutnya untuk teman-teman bisa ikuti tutorial selanjutnya yang dipaparkan oleh teman saya Oding, yaitu nah, untuk melakukan konfigurasi VSFTPD di bagian kelima ini. Oke, pastikan ikuti tutorial atau arahan dan dibaca tutorialnya di website DevAnswer begitu. Ini rujukan yang paling sempurna ya, bisa diikuti. Sekian, dadah. Konfigurasi VSFTP nya kita clear dulu. Lanjut sudo mv etc ps ftp d .config etc ps ftpd .on .bug.
Oke, kita enter. Lalu lanjut sudo nano etc psftpd titik con. Enter. Kalau udah gini, kita masukin semuanya ini ke sini. Oke. Setelah pengetikannya selesai, kita Ctrl on to save, terus enter, terus Ctrl X, terus kita clear biar dianya ke atas. Lalu kita masukin sudo system ctl restart psftpd, enter. Mantap. Oke, selesai. Kita masuk ke FileZilla. Kita masukin 192, IP-nya 168, terus username-nya ftp user, passwordnya kita masukin, terus untuk portnya kita kosongin aja, terus klik connect. Nah, di sini sukses ya. Selanjutnya saya alihkan ke teman saya untuk codingan di HTML. Sekian dari saya alihkan kepada teman saya untuk codingan di HTML untuk agar webnya berjalan lancar. Oke, terima kasih. Oke, baik teman-teman. Sekarang saatnya melanjutkan yang sebelumnya, di mana yang sebelumnya itu teman saya Oding sudah menginstal VS FTP dan sudah login di VS FTP-nya di FileZilla, di mana sekarang kita bisa mengupload file ke dalam server Ubuntu kita, begitu teman-teman. Nah, karena kita sudah bisa mengupload, saya sudah mempersiapkan codingan sederhana web portfolio yang tampilannya seperti ini aja untuk seperti tampilan landing. Nah, di sini saya sudah membuatkan yang sudah terintegrasi dengan database. Nah, di mana web ini itu dia menggunakan Laragon ya teman-teman, untuk saya bisa mengodingnya. Dan sekarang hasil codingannya kita coba dijalankan ke server Ubuntu kita agar kita dapat bisa melihat outputnya, begitu teman-teman. Nah, ini adalah server saya yang baru saja kita buat ya teman-teman. Kita cek dulu ya. Dan saya juga sudah membuat database sederhana, satu tabel aja, yang dimana isinya adalah ID, nama, npm, status, kampus, asal, gambar, dan link. Oke, sekarang tinggal drag and drop saja codingannya ya teman-teman. Di sini di FileZilla. Nah, untuk drag and dropnya teman-teman cari aja codingan teman-teman. Kalau saya menyimpannya karena saya ngodingnya di Laragon, saya menyimpannya di sini, Laragon, www, lalu folder infrastruktur. Nah, ini dia codingannya. Tinggal drag and drop ke sini dan transfer finish. Berarti sukses ya teman-teman. Sekarang kita cek aja ya. Kita logout aja dulu. Nah, sekarang kita hapus ini, jalankan. Sebentar. Kita Ctrl Shift Del. Oh, error ya.
teman-teman, apa yang error? Oh, sorry, CSS-nya nggak kekirim. Nggak kebawa. Nah, ini udah. CSS-nya nggak kekirim. Nah, ini codingan saya yang sudah terintegrasi dengan database-nya. Coba kita tes ya, kita ubah. Misal 192 php my admin atau admin, lalu db infrastruktur admin, selanjutnya kita coba ubah Ariel boy ya teman-teman, kita ubah ya. Bentar. Nah, sudah diubah, kita cek. Nah, dia berubah ya teman-teman. Ini membuktikan sudah terintegrasi dengan database. Kita bukan main-main ya. Kita ubah lagi. Oke, semuanya sudah aman ya teman-teman. Baik, dengan ini tugas infrastruktur pembuatan web server melalui VirtualBox, yaitu menggunakan JS Ubuntu Server, sukses ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka, like and subscribe. Oh ya, untuk detail terkait informasi teman-teman saya yang mengerjakan proyek ini, kalian bisa cek di deskripsi dan juga file-file instalasinya di deskripsi. See you. Bye bye. Assalamualaikum.